Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Randi Saputra dengan NPM 2021020208 dari Prodi Hukum Tata Negara kelas A. Baik, pada video kali ini saya akan mempresentasikan prinsip-prinsip Maqasid Syariah. Tidak berlama-lama lagi, langsung saja pada materi Maqasid Asy-Syariah. Secara bahasa, Maqasid Asy-Syariah terdiri dari dua kata, yaitu maqasid yang artinya kesengajaan atau tujuan, syariat artinya jalan menuju sumber air. Ini pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Adanya tujuan maqasid adalah untuk kemaslahatan manusia. Kemaslahatan dapat terrealisasikan dengan baik jika 5 pokok dapat diwujudkan dan dipelihara, yaitu 1. Agama, 2. Jiwa, 3. Keturunan, 4. Akal, 5. Harta. Tujuan syar'i dalam mensyariatkan ketentuan hukum pada orang-orang mukallaf adalah dalam upaya mewujudkan kebaikan bagi kehidupan mereka, baik melalui ketentuan-ketentuan yang didaruri haji dan tasyini. Syatibi berpandangan bahwa tujuan utama dari syariah adalah untuk menjaga dan memperjuangkan 3 kategori hukum. Tujuan dari 3 kategori tersebut adalah untuk memastikan bahwa kemaslahatan hukum muslimin, baik di dunia maupun di akhirat, terwujud dengan cara yang terbaik karena Tuhan terbuat demi kebaikan hambanya. Kemaslahatan yang ingin diselesaikan dan memiliki syarat seperti berikut. 1. Masalah itu harus real dan berdasarkan prediksi yang kuat dan bukan khayalan. Kedua, maslahat yang ingin diwujudkan harus benar-benar dapat diterima akal. Ketiga, harus sesuai dengan tujuan syariat secara umum dan tidak bertentangan dengan prinsip umum syariat. Keempat, mendukung realisasi masyarakat daruriyat atau menghilangkan kesulitan yang berada dalam beragama. Adapun manfaat mempelajari Maqasid Asy-Syariah ialah sebagai berikut. 1. Mengungkapkan tujuan, alasan, dan hikmah tasyri', baik yang umum maupun khusus. Kedua, menegaskan karakteristik Islam yang sesuai dengan tiap zaman. Ketiga, membantu ulama berijtihad dalam bingkai tujuan syariat Islam. Keempat, mempersempit perselisihan dan taksyub di antara pengikut mazhab fikih. Pelengkap Maqasid Asy-Syariah. 1. Pelengkap Maqasid ad-daruriyat. Ketika Tuhan mensyariatkan salat untuk menegakkan dan memelihara unsur agama, syar'i memerintahkan agar salat itu dikumandangkan dengan azan sesudah masuk waktu dan dikerjakan dengan berjamaah, tetapi sebagai kelengkapannya. Pelengkap Maqasid Asy-Syariah. 2. Pelengkap Maqasid Hajiyat. Tatkala syarak memberikan kemurahan kepada orang yang sedang dalam bepergian untuk mengqashar solat, lalu disempurnakan kemurahan itu yang diperbolehkan menjamaknya. Ketiga, pelengkap Maqasid tahsiniyah. Syar'i mewajibkan bersuci untuk menegakkan urusan tahsininya. Kemudian kewajiban bersuci itu disempurnakan dengan aturan-aturan sunnah sebagai bersuci. Tatkala syar'i mensunnahkan menyembelih hewan kurban, disempurnakan perintah itu agar binatang yang dikurbankan dipilih dari binatang yang tidak cacat. Sebagai dijelaskan dengan berulang kali bahwa tujuan hukum perundang-undangan ialah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudaratan bagi manusia. Maksud tersebut dapat terwujud karena perintah kewajiban syariah
dilaksanakan sebaik-baiknya dan dijauhi segala larangannya. Pengetahuan dan pemahaman yang benar mengenai sebab-sebab perintah itu dikeluarkan menjadi pendukung utama untuk menaati perintah syariat. Karena sebab-sebab syariat dikeluarkan selalu mengikuti status hukum musababnya. Artinya, jika status hukum musababnya adalah wajib, maka wajib pula hukum sebab yang terjadi perantaranya. Tidak ada bedanya perintah-perintah syariat, larangan-larangannya, dan mempunyai perantara-perantara yang mengantar pada perbuatan untuk terlarang. Tidak logis apabila suatu perbuatan itu dilarang, sedang perantaranya diperbolehkan. Oleh karena itu, perantara diperbolehkan wasilah dari suatu larangan yang kuat. Seharusnya mengikuti status hukum yang diperantarai, yakni terlarang juga. Berdasarkan ketentuan tersebut, muncullah dua kaidah yang penting, yakni satu, sesuatu yang menjadikan kewajiban sempurna karena wajib adanya. Kedua, menutup jalan menuju ke perbuatan terlarang. Baik, mungkin sekian pemaparan materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.